Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Astri Andriani dengan NIM A1C1190081 dari kelas reguler A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Kimia Organik 2 yang mana terdiri dari 4 soal. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2 pada dua reaksi berikut. Untuk reaksi yang pertama adalah yaitu reaksi antara alkil bromida dengan ion metoksida. Di sini alkil bromidanya adalah bromopropana. Jadi pada mekanisme reaksi ini terjadinya yaitu ion metoksida yang memiliki pasangan elektron dapat menyerang atom karbon yang berikatan langsung dengan atom halogen ataupun gugus pergi pada senyawa alkil halida. Pada keadaan ini, ion metoksida dapat menyerang dari samping belakang berlawanan dari arah lepasnya ion bromida. Jadi pada keadaan ini terbentuklah keadaan transisi akibat dari penyerangan ion metoksida terhadap alkil halida tersebut, sehingga pada keadaan antara ini menghasilkan energi transisi yang dapat mengakibatkannya tidak stabil. Selanjutnya, keadaan ini yang terbentuk yaitu ikatan antara untuk lepasnya atom halogen yang berupa bromo, kemudian juga terbentuknya ikatan dari ion metoksida tersebut, sehingga pada reaksi ini orbital yang menempati posisi lebih tinggi berpindah ke orbital yang menempati posisi lebih rendah, sehingga gugus pergi yang merupakan atom bromida itu dapat melepaskan diri dan terbentuklah ikatan antara karbokation dari propana dengan senyawa ion metoksida, sehingga yang terbentuk adalah termasuk senyawa eter dengan ion bromida yang dilepaskan. Kemudian selanjutnya yaitu pada mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2 ini, ketika ion metoksida menyerang atau mengabstraksi hidrogen beta dari senyawa bromopropana ini, maka mengakibatkan hidrogen yang diabstraksi oleh ion metoksida dapat membentuk suatu senyawa alkohol, sedangkan alkil halida yang ditinggalkan oleh atom hidrogen tersebut dapat membentuk di mana elektronnya berpindah menjadi tumpang tindih atau overlap, sehingga untuk menstabilkannya keadaan ini yang terbentuk adalah membentuk suatu ikatan rangkap karbon-karbon ataupun ikatan rangkap 2, sehingga yang terbentuk bukanlah reaksi substitusi melainkan reaksi eliminasi, sehingga terbentuknya adalah senyawa alkena dan disertai dengan metanol. Selain itu, pembentukan ikatan rangkap ini disertai dengan adanya pelepasan gugus pergi yang berupa atom bromida tadi. Jadi pada senyawa ini, setelah adanya pemutusan ikatan oleh atom bromida dengan adanya pembentukan ikatan baru, adanya elektron yang ditinggalkan oleh hidrogen, maka terbentuklah senyawa alkena, kemudian metanol dan juga bromida.
Selanjutnya, pada mekanisme reaksi bersaing ini menghasilkan produk yang lebih mayor adalah produk dari reaksi substitusi nukleofilik. Hal ini disebabkan dapat kita lihat bahwa alkil halida yang digunakan pada reaksi ini adalah alkil halida primer. Kemudian selanjutnya yaitu selain itu energi transisi yang dihasilkan dari substitusi nukleofilik SN2 ini dapat kita pikirkan lebih rendah sehingga membentuk produk yang lebih banyak dan terbentuklah senyawa eter. Jadi reaksi ini lebih dominan ke reaksi substitusi nukleofilik. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu soal yang nomor 1B. Jadi pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas mekanisme reaksi dari 2-kloropropana dengan ion metoksida, yang mana mekanismenya yaitu ion metoksida menyerang atom karbon dari atom karbon yang berikatan langsung dengan ion bromida atau ion klorida, sehingga pada keadaan ini gugus pergi yang merupakan ion klorida menyebabkan terbentuknya karbokation yang dapat diserang oleh elektron yang ada pada ion metoksida, sehingga terbentuklah keadaan transisi yang mana keadaan ini dapat terjadi dari adanya penyerangan oleh nukleofil dan adanya pelepasan oleh leaving group. Jadi pada reaksi ini terbentuklah suatu senyawa eter dan ion klorida. Kemudian selanjutnya mekanisme pada senyawa kloropropana ini dengan adanya ion metoksida, ketika ion metoksida tersebut mengabstraksi hidrogen beta pada kloropropana ini, maka akan memicu terbentuknya senyawa yang tumpang tindih atau overlap karena terjadinya pembentukan ikatan yang baru disertai dengan pemutusan ikatan oleh atom klorida. Jadi pada keadaan ini juga memicu terjadinya keadaan transisi yang mengakibatkan terbentuklah suatu senyawa alkena dan metanol serta ion klorida. Jadi pada reaksi ini antara 2-kloropropana dengan ion metoksida ini lebih cenderung kepada reaksi eliminasi. Hal ini dapat kita pikirkan bahwa pada reaksi eliminasi energi transisi yang dihasilkan lebih rendah sehingga memicu terjadinya pembentukan produk yang lebih banyak dibandingkan dengan substitusi. Untuk selanjutnya adalah soal yang nomor kedua. Pada soal yang nomor 2, yaitu tetapkanlah salah satu senyawa turunan ester yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian bila senyawa tersebut direduksi menghasilkan suatu aldehid, buatlah rancangan reaksi dan mekanisme reaksinya. Baiklah, jawabannya yaitu di sini saya mengambil sebuah senyawa ester yaitu metil propanoat, di mana senyawa ini dengan adanya agen pereaksi yaitu diibal, maka akan menyebabkan terjadinya reaksi yaitu elektron yang ada pada oksigen menyerang atom aluminium sehingga terbentuk keadaan transisi di mana oksigen bermuatan parsial positif. Selanjutnya elektron pi pada karbonil yang ada pada senyawa ester ini maka dapat beresonansi untuk menstabilkan oksigen. Nah, pada keadaan ini karbokation yang terbentuk menyerang hidrogen yang terikat pada aluminium. Jadi pada keadaan ini karbon telah berikatan 4 dengan stabil, yaitu mengikat oksigen yang mengandung dibal dan oksigen yang mengandung metil. Jadi dengan adanya hidrolisis pada reaksi ini
maka dapat menyebabkan terbentuklah suatu senyawa aldehid yaitu propanal dan disertai dengan regenerasi dari reaksi yang digunakan tadi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah reaksi yang atau soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga ini yaitu soalnya adalah tetapkanlah salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian bila senyawa tersebut ditransformasi menjadi turunan asam karboksilat yang paling stabil. Uraikan mekanisme reaksinya. Baiklah, di sini jawaban saya mengambil mekanisme reaksinya yaitu dari senyawa amida yang kita reaksikan dengan asetat anhidrat. Nah, jadi pada keadaan ini kita ketahui amida yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas yang dapat diserang oleh karbokation dari hasil perengkahan oleh asetat anhidrat, yang mana pada keadaan ini setelah terbentuknya ikatan antara nitrogen dengan karbokation tersebut, maka terbentuklah nitrogen yang bermuatan parsial positif yang segera dapat menyerang oksigen yang bermuatan parsial negatif. Sehingga pada keadaan ini nitrogen telah stabil memiliki 5 ikatan, namun pada keadaan ini oksigen yang memiliki kemampuan untuk beresonansi terus beresonansi sehingga menyebabkan terlepasnya hidrogen yang terikat pada nitrogen yang selanjutnya membentuk suatu asam karboksilat. Nah, selanjutnya nitrogen yang masih mengikat gugus karbonil ini, maka oksigennya yang terikat pada karbonil mengalami resonansi sehingga menyebabkan terjadinya ikatan rangkap dari nitrogen. Nah, selanjutnya karena karbonilnya ada 2, maka salah satu karbonilnya juga dapat mengalami resonansi yang mana elektron dari nitrogen ini dapat menyebabkan membentuk ikatan baru atau orbital baru antara karbon dan nitrogen yang semula berikatan tunggal menjadi berikatan rangkap 2. Selanjutnya dengan adanya karbon yang masih menjadi karbokation, maka dengan adanya sumbangan elektron dari ikatan karbon nitrogen yang lain, terbentuklah senyawa nitril. Jadi senyawa nitril juga merupakan turunan asam karboksilat. Selanjutnya adalah soal yang keempat, yang mana soalnya yaitu suatu senyawa asetat anhidrat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat. Jelaskan ide Anda bagaimana senyawa anhidrat tersebut bisa disintesis dengan cara yang paling efisien. Buat perbandingannya bila dilakukan dengan metode yang lain. Di sini ide saya yaitu kita ketahui bahwa asetat anhidrat nantinya bakal mempunyai sebuah karbonil yang nantinya juga mengikat oksigen, yang mana oksigen ini menjadi tangan dari 2 buah senyawa karbonil. Maka di sini saya mencoba untuk membawa senyawa asam karboksilat, yang mana kita ketahui asam karboksilat ini mengandung gugus hidroksil dan juga karbonil, yang mana nanti hidrogennya dapat kita abstraksikan dengan senyawa yang lain sehingga nanti oksigennya mudah diserang oleh senyawa yang lain. Jadi di sini kita gunakan asam etanoat, kemudian kita juga menggunakan asil klorida. Jadi kita menggunakan asil klorida karena asil klorida ini mempunyai gugus pergi, sehingga nanti gugus perginya ini akan menyebabkan terbentuknya karbokation, yang mana ketika hidrogen pada asam karboksilat diabstraksi oleh suatu senyawa, maka dapat menyebabkan karbokation ini dapat masuk ataupun diserang oleh oksigen yang
bermuatan negatif sehingga terbentuk senyawa asetat anhidrat. Di sini juga untuk yang metode awal kita gunakan basa piridin. Jadi piridin ini kan kita gunakan tadi senyawa asam karboksilat. Kita ketahui suasananya asam. Oleh karena itu kita gunakan basa supaya kondisi pada keadaan reaksi ini tidak terlalu asam. Jadi terbentuklah senyawa asetat anhidrat. Kemudian yang kedua yaitu di sini dapat kita gunakan garam dari asam karboksilat. Jadi garam dari asam karboksilat ini masih kita gunakan senyawa asam karboksilat, namun ketika pada metode ini digunakan pada suasana yang garam, sedangkan yang tadi asam dengan basa, maka pada metode yang kedua ini kita gunakan juga masih asil klorida yang masih mengandung gugus pergi. Nah, pada senyawa garam dari karboksilat ini dapat menyebabkan oksigen ini dapat menyerang karbokation atau karbonilnya sehingga dari pelepasan gugus perginya tadi menyebabkan seperti halnya pada metode yang awal tadi terbentuknya asetat anhidrat. Namun pada metode yang akhir ini maka natriumnya, ion natrium akan bergabung bersama dengan klorida sehingga terbentuklah senyawa asetat anhidrat dengan natrium klorida. Untuk jawaban ujian akhir semester mata kuliah kimia organik 1 cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.